Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan Allah SWT agar terhindar dari segala mara bahaya. Pagi ini Ustadz akan menjelaskan satu materi yang kalian mungkin sebelumnya belum pernah atau mungkin ada yang dengar tapi belum memahami sebelumnya. Sebelum kita mulai, Ustadz akan membacakan doa dulu agar pelajaran kita berjalan dengan lancar dan tak kurang suatu apapun. Syailailahumul Fatihah. Apa tekmu? Baik, anak-anakku sekalian, materi kali ini adalah tentang teks hasil observasi. Nah, teks hasil observasi ini, apakah kalian sudah pernah mendengar atau memahami sebelumnya? Kalau belum, akan saya jelaskan. Ya. Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Jadi, kalau kalian mengamati suatu objek, bisa dikatakan observasi asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Apa itu syaratnya? Pertama, ada pernyataan umum. Pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah definisi, manfaat atau kesimpulan. Masih belum memahami? Oke, lanjut. Pernyataan umum di sini adalah berisi penerangan objek, pengamatan, klasifikasi serta keterangannya. Artinya, secara umum kalian menjelaskan objek tersebut. Ya, jadi pernyataan umum ini menjelaskan tentang objek tersebut secara umum. Ya, jadi nanti sebelum itu kalian memilih objek dan mengamatinya secara umum terlebih dahulu. Dan yang kedua, deskripsi bagian. Dalam laporan, deskripsi ini bisa ditentukan dengan mencari ide pokok dari setiap paragraf yang ada. Jadi, setelah mendapatkan objek, kemudian kalian deskripsi secara umum, barulah kalian masuk ke deskripsi bagian. Karena bagian ini adalah penunjang untuk menyatakan pernyataan umum tersebut. Tanpa deskripsi bagian, saya rasa observasi yang kalian lakukan itu akan menjadi kurang sempurna. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini merupakan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi, struktur yang wajib dilakukan dalam observasi ada tiga. Pertama, pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan. Jadi kalau kalian mengamati suatu objek itu benar-benar dikuasai secara penuh. Pertama tentang apa itu yang dikuasai. Semisal persoalan atau objek dibahas adalah kursi. Nah, kursi ini apa bentuknya, terus bagaimana bahan dasarnya, kemudian bagian-bagian apa yang harus diselesaikan sehingga membuat orang bisa nyaman duduk di kursi, manfaatnya apa. Jadi apapun bisa dijadikan bahan observasi. Benda, barang, atau makhluk yang bernyawa, semua bisa dijadikan observasi. Masih bingung? Kalau masih bingung, ya, kalian silakan bisa bertanya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kalau kemudian kalian masih bingung, ini ada satu contoh yang saya berikan, ya, dilihat dan disimak baik-baik. Nah, ini tentang artikel sampah. Ya, di situ ada pernyataan umum, ya. Setelah ada pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagiannya, dan yang terakhir manfaat, ya. Jadi ada macam-macamnya sampah dari apa saja, diolah untuk apa, kemudian manfaatnya bagaimana. Di situ kalian bisa memahami apa itu teks hasil laporan observasi, ya. Oke, Ustadz, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi teks hasil observasi ini bisa menjadikan kalian lebih paham dan bisa menganalisis segala sesuatunya untuk dijadikan atau bahan teks hasil observasi. Kemudian yang bisa saya sampaikan, maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.